Miskin boleh, tapi goblok jangan. Itu maksud saya. Kenapa orang menjadi goblok? Karena kau tidak membangun nilai dirimu di atas firman Tuhan. Kalau kita punya nilai diri, kita menjadi orang yang bukan orang sembarangan. Ya, bangun nilai dirimu. Kalau kau jadi anak yang punya value. Kau jadi hamba Tuhan yang punya value. Kau jadi mahasiswa yang punya value. Kau jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang punya value, amin. Jadi wanita, cewek-cewek, jadi cewek yang punya value. Jangan jadi murahan, apalagi cabe-cabean, amin. Ya, kalau ketemu laki-laki, jangan mau cuma digombal satu, kamu cantik banget, udah kelepek-kelepek. Ya, maka engkau nilai dirimu turun. Tapi sibuklah bangun nilai dirimu di atas dasar firman. Kau jadi berbeda, sehingga engkau layak menerima sesuatu yang terbaik. Dunia kasih yang baik, Tuhan kasih yang terbaik. Kenapa? Karena ada nilai diri kita. Sibuklah membangun nilai dirimu. Karena ketika engkau membangun nilai dirimu, bukan manusia yang angkat kau, tapi iya, haleluya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, seperti tadi saudara sudah lihat pesan gembala, ya, tema hari ini adalah etos kerja anak-anak Tuhan di marketplace. Bapak Ibu, seringkali orang Kristen itu ya di gereja hebat, ya. Apalagi kalau udah nyanyi, wah udah doa, itu kelihatannya hebat. Tapi gereja yang sesungguhnya tidak terbatas dari ruangan ini. Justru ketika kita keluar dari pintu gereja ini, maka kehidupan kita itu dibaca oleh semua orang di luar sana. Nah, untuk bisa kita ini menjadi berkat, terutama di tempat pekerjaan kita, orang bisa melihat dan Tuhan bisa memberkati kita, maka harus ada value, nilai dari hidup kita. Ayat dari gereja yang diberi hari ini buka Amsal 22 ayat 29. Mari kita baca bersama Amsal 22 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 22 ayat 29. Ya, baca bersama kalau sudah ada 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Pernahkah engkau melihat seorang yang cakap, yang rajin dalam pekerjaannya? Maka di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya apa? Alkitab tidak pernah menurunkan standar dari orang-orang yang hina. Ya, sama-sama manusia. Tetapi seringkali kenapa orang menjadi hina? Karena dia tidak punya value dalam dirinya. Dan untuk kita bisa berdiri di hadapan raja-raja, saudara, maka harus ada sesuatu yang kita punya dari diri kita ini yang bisa dipertimbangkan, diperhitungkan oleh orang-orang, terutama di depan raja-raja. Karena untuk bisa ketemu raja-raja itu susah atau susah? Menurut saudara ketemu raja susah? Kenapa susah? Kenapa susah? Karena enggak gampang kan? Gitu aja susah loh. Ya, enggak gampang ketemu raja. Kenapa? Ya memang susah. Enggak ada alasan, enggak ada value, enggak ada kepentingan, ya kita enggak bisa. Benar apa benar? Tapi Alkitab memberitahu ada orang-orang yang karena mereka punya nilai diri, karena itu mereka bisa ketemu orang-orang penting, bisa ketemu raja-raja. Ya, karena ada sesuatu dalam diri kita nih yang berharga. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan itu hina, tidak ada. Kenapa orang menjadi hina? Karena engkau tidak membangun nilai dirimu. Amin. Kita akan lihat saudara. Ada contoh di dalam Alkitab Yusuf. Ya, Yusuf tadinya orang biasa. Lalu dia terima mimpi dari Tuhan. Karena Alkitab berkata Yusuf hidup takut akan Tuhan. Nilai diri kita tuh diawali ketika kita belajar hidup takut akan Tuhan.
Apa itu takut akan Tuhan? Menjauhi dosa. Orang hidupnya akan bernilai bukan waktu kau kuliah S1, S2, S23, S24 kayak Samsung. Bukan. Ketika engkau membangun nilai dirimu di atas dasar firman Tuhan. Anak muda, kalau hari ini orang tuamu tidak punya uang untuk mengkuliahkan kau ke luar negeri, ke luar planet, luar angkasa, kau tidak usah bersedih hati, ya. Karena bukan itu yang menentukan nilai dirimu. Bukan, ya. Nggak usah kau salahkan orang tua, ya. Oh saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa gini. Miskin boleh, tapi goblok jangan. Itu maksud saya. Kenapa orang menjadi goblok? Karena kau tidak membangun nilai dirimu di atas firman Tuhan. Kalau kita punya nilai diri, kita menjadi orang yang bukan orang sembarangan. Ya, bangun nilai dirimu. Kalau kau jadi anak yang punya value. Kau jadi hamba Tuhan yang punya value. Kau jadi mahasiswa yang punya value. Kau jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang punya value, amin. Jadi wanita, cewek-cewek, jadi cewek yang punya value. Jangan jadi murahan, apalagi cabe-cabean, amin. Ya, kalau ketemu laki-laki, jangan mau cuma digombal satu, kamu cantik banget, udah kelepek-kelepek. Ya, maka engkau nilai dirimu turun. Tapi sibuklah bangun nilai dirimu di atas dasar firman. Kau jadi berbeda sehingga engkau layak menerima sesuatu yang terbaik. Dunia kasih yang baik, Tuhan kasih yang terbaik. Kenapa? Karena ada nilai diri kita. Waktu Yusuf menceritakan mimpinya kepada keluarganya, saudara-saudaranya, maka yang pertama adalah mereka iri. Kok enak aja mimpinya berkas gandum kita menyembah sama berkas gandumnya dia. Emang lu siapa? Hello. Lalu timbullah rasa iri hati. Lalu mereka bersepakat, nggak bisa nih dibiar-biarin nih anak satu ini. Ya udah kita bunuh aja dia. Karena Alkitab berkata Yusuf adalah anak kesayangan bapaknya. Kenapa bapaknya sayang sama Yusuf? Karena Yusuf itu takut akan Tuhan. Kalau engkau juga menjadi anak kesayangan di keluargamu, orang tua itu pasti sayang anak-anak yang nurut, ya Pak ya. Anak pemberontak, gak denger-dengeran, pulang malam, terus berharap disayang gitu, hello. Gila kali kau. Gak ada. Tunjukkan nilai dirimu supaya ada satu alasan untuk orang memilih engkau menjadi pribadi yang berbeda, amin. Mereka iri, Yusuf ini disayang bapaknya. Udah gitu dia juga cerita tentang mimpinya, udah kita bunuh aja lah dia. Mereka lupa saudara bahwa ketika orang hidup takut Tuhan, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Lalu mereka pikir gini, kalau kita bunuh gak dapat uang. Ya, kita udah dosa gak dapat duit, ngapain? Mending jual, dapat uang. Jual Yusuf jadi budak. Mereka bilang selamat tinggal karena mereka tahu nasib budak itu apa. Nasib seorang budak itu apa? Dia bahkan bisa kehilangan nyawa dan pemerintah gak tanggung jawab karena itu nasib budak. Menjadi orang yang paling rendah. Tapi ternyata orang mereka rekakan yang jahat, Tuhan mengubahnya menjadi berkat, menjadi kebaikan. Ketika akhirnya Yusuf saudara dibuang, dia sampai akhirnya singkat cerita Tuhan turut bekerja, dia sampai ke rumahnya Potifar. Di rumah Potifar, Alkitab berkata Potifar itu tahu Yusuf hidup takut akan Tuhan. Nah waktu Yusuf hidup takut akan Tuhan, ya shalom Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ya waktu hidup Yusuf takut akan Tuhan, Alkitab berkata tuannya ini tahu Yusuf itu punya value. Dia bekerja sebagai orang yang jujur, yang takut akan Tuhan, ya nggak nyolong, nggak maling. Lalu Alkitab bilang karena Potifar melihat Yusuf takut akan Tuhan, sehingga Yusuf dikasih kepercayaan. Semua kunci rumahnya Potifar dikasih ke tangan Yusuf, bahkan mungkin kunci brankas. Orang itu kalau hidup takut Tuhan punya value, dia akan mendapat kepercayaan. Nggak usah sibuk cari muka, amin. Ya udah punya muka sibuk cari-cari muka lagi. Nanti kalau kelebihan muka jadi bermuka
Rempong lagi kan. Muka satu aja cukup. Tetapi sibuklah membangun nilai dirimu. Karena ketika engkau membangun nilai dirimu, bukan manusia yang angkat kau, tapi kalau Tuhan yang angkat, wow enggak? Enggak 1 kali, 3 kali. Apa? Wow. Amin. Lo kalau Tuhan lo yang mengangkat. Alkitab berkata dikasih kepercayaan atas Yusuf. Rumahnya, kamarnya, uangnya, berangkasnya. Karena Potifar melihat Yusuf takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan dimanapun dia dapat kesempatan. Di tengah keadaan yang sulit, zaman berubah. Kalau engkau hidup takut Tuhan, etos kerjamu ada. Maka Tuhan kasih kau kepercayaan. Waktu Yusuf itu sudah hidup takut Tuhan, mungkin Yusuf berpikir gini, aduh bener ya yang dikatakan bahwa mimpiku itu aku ini jadi orang yang berharga. Wah sekarang aku jadi orang kepercayaan Pak Potifar, seorang pejabat di Mesir. Tapi Tuhan bilang begini, Yusuf tempatmu bukan di rumah Potifar, tapi di istana raja. Amin. Bagi orang yang sibuk membangun nilai dirinya, value-nya di atas dasar kebenaran firman, dunia kasih yang baik, tapi Tuhan kasih yang terbaik. Bukan rumah Potifar, tapi istana raja. Yusuf difitnah saudara. Satu saat tante Potifar gangguin Yusuf. Karena Alkitab bilang Yusuf tuh ganteng. Perawakannya ganteng, cakep, mirip-mirip suami saya. Masalah buat lo. Ketawanya ini kok mengejek ya. Ya, terserah saudara mau bilang apa, bagi saya suami saya itu paling ganteng di dunia. Makanya saya pilih dia. Nggak usah tepuk tangan. Lalu tante Potifar, istri Potifar, ya naksir sama Yusuf. Menurut saudara, tante Potifar tuh cantik enggak? Kok tahu? Emang pernah lihat fotonya, Bu? Ya, enggak, tapi Om Potifar ini pejabat di Mesir. Dan cewek-cewek di Mesir itu enggak ada yang operasi hidung. Karena hidungnya sudah, ya, kalau di Indonesia kan operasi dulu baru cantik. Di sana tidak, memang udah cantik. Tinggi, putih, bodinya semampai. Yang paling cantik di Indonesia ini paling jelek di Mesir. Ya, apalagi di Sentul. Yang paling jelek di Sentul, yang paling jelek di Mesir itu paling cantik di Sentul. Jadi percayalah, istri Potifar itu cantik, cewek Mesir dia, wanita Mesir. Dia godain Yusuf. Ya, dan Alkitab berkata Yusuf nggak ngomong gini, saya ndak enak sama Om Potifar. Kan tante Potifar bilang nggak ada orang loh di rumah. Semua lagi pergi, ayo aku jatuh cinta sama kamu. Orang yang punya value, punya etos hidup takut Tuhan, dia nggak takut sama manusia, dia takut sama Yusuf. Jawabnya apa? Bagaimana mungkin aku mengkhianati Allah? Aku itu menghormati Tuhan, bukan suaminya, bukan hanya bosnya. Kalau bos melihat yang bisa terlihat, tapi Tuhan melihat yang bahkan tidak terlihat. Waktu engkau memilih hidup takut Tuhan, anak muda, suami-suami, istri-istri, engkau menjaga integritas karena engkau tahu ada mata Tuhan yang melihat, engkau dapat kepercayaan bukan hanya dari manusia tapi dari Tuhan, dan itu yang sangat penting. Di tengah banyak orang kehilangan pekerjaan, kau percaya nggak bahwa Tuhan bisa kasih engkau kesempatan pekerjaan, ya? Sesuatu yang lebih berharga dari yang manusia bisa kasih, itu ada Tuhan di hidup ini. Lalu Yusuf memilih untuk tidak mengikuti bujukannya tante Potifar. Dia takut Tuhan. Singkat cerita, tante Potifar balik memfitnah Yusuf. Dia bilang, aku mau diperkosa sama Yusuf. Saya mau tanya, kira-kira Om Potifar tuh percaya nggak apa yang dikatakan istrinya? Potifar kenal nggak siapa Yusuf? Kenal. Makanya dia percaya. Kalau model tante Potifar yang kegatelan gini, tipe tante-tante girang, kira-kira suaminya tahu enggak? Siapa yang paling mengenal istrinya? Suami tetangga.
Suaminya dong, iya kan? Saya ini yang paling tahu saya suami saya. Ya, dia paling tahu model saya tidur seperti apa, model saya belum mandi kayak apa, saya mandi kayak apa, dia tahu gerak-gerik saya ini seperti apa, dia tahu. Berarti kan Potifar tahu istrinya model seperti apa. Jadi kira-kira Potifar sebenarnya tahu nggak siapa yang salah dalam masalah ini? Tahu, tapi dia pejabat. Ini masalahnya. Dia menjaga nama baik. Kalau orang sudah mulai menjaga nama baik, maka harus ada yang dikorbankan toh. Untuk Yusuf tidak mati berbusa. Seperti yang lagi viral hari-hari ini di Indonesia. Harus ada yang dikorbankan. Yusuf harus dikorbankan. Ceritanya berubah, Yusuf mau perkosa istri Potifar. Dan akhirnya dia harus dipenjara. Tapi perhatikan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang hidup takut akan Dia, dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Orang boleh mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat. Apa yang terjadi? Di penjara. Teman satu sel mimpi Yusuf artikan. Kepala penjara mimpi Yusuf artikan. Satu saat Raja Fir'aun mimpi. Lalu tidak ada yang bisa mengartikan, diundang ahli nujum, ahli mimpi, ahli semua ahli. Siapa yang bisa menerjemahkan mimpi raja? Semua angkat tangan, gak ada yang tahu. Lalu kepala penjara bilang sama raja, mohon izin raja, iya. Di penjara ada satu cowok, tapi dia lagi di penjara. Kenapa? Mau perkosa tante Potifar kemarin. Tapi dia selama ini menerjemahkan mimpi-mimpinya orang di penjara. Terus semua terjadi benar seperti yang dia tafsirkan. Namanya Ucup. Ya kan? Di sini kan kita bilangnya Ucup toh. Yusuf panggilannya Ucup. Namanya Ucup. Raja bilang panggil ke sini, panggil. Bagi orang yang punya value, membangun dirinya dalam takut akan Tuhan, selalu ada jalan Tuhan untuk mempertemukan dia dengan raja. Di depan raja-raja dia akan berdiri kalau orang punya value dalam dirinya. Jujur, rajin, takut Tuhan. Lalu Yusuf dipanggil dan raja cerita, saya mimpi begini. Yusuf bilang, aku tahu raja, akan terjadi masa kelimpahan selama 7 tahun. Dan setelah itu akan terjadi masa kekeringan 7 tahun juga. Jadi di dalam masa kelimpahan, maka raja harus bikin lumbung yang besar. Waktu masa panen, raja harus simpan semua itu supaya ketika terjadi masa kekeringan kelaparan di Mesir ada gandum dan persediaan makanan. Raja langsung bilang begini, karena engkau bisa menerjemahkan mimpiku dan engkau mendapatkan strateginya, aku angkat kau jadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara, kalau lewat jalur normal, Yusuf bisa nggak jadi Perdana Menteri di Mesir? Kenapa enggak? Yang pertama, dia bukan orang Mesir. Ya, tidak ada orang mau terima yang bukan orang Mesir. Yang kedua, kalau lewat jalur biasa, harus kampanye dulu toh. Punya duit dulu kan, bayar kanan kiri toh. Harus. Tapi kalau Tuhan berkenan atas hidup seseorang yang membangun nilai dirinya di atas dasar value firman Tuhan, takut akan Tuhan. Apa takut Tuhan? Menjauhi dosa. Maka Tuhan buka jalan. Yusuf tampil di depan raja, raja terkesima, dikasih jabatan jadi Perdana Menteri. Bahkan ketika terjadi kelaparan 7 tahun, benar-benar hal itu terjadi. Yusuf menyelamatkan bangsanya di Mesir. Itulah awal dari bangsa Israel diangkut ke Mesir. Dan sampai mereka dijadikan budak di sana. Itu ceritanya. Sudah tahu adik-adik? Ini banyak yang tidak baca Alkitab. Ya, itu kisahnya. Waktu kita punya value, punya etos kerja. Ya, jangan cuma hebat kau di gereja, bahasa roh pintar di gereja, tapi nyolong uang bos. Bertobat. Ya. Kadang-kadang kita tuh, saya banyak dapat keluhan bapak-bapak pengusaha Kristen. Itu di gereja hebat loh Bu.
Tapi ternyata aduh ya, saya dulu pernah saudara, kita waktu di Solo punya percetakan, kita cetak buku-buku rohani Kristen ya. Lalu ada teman saya pendeta bilang, Bu ya, ibu kalau cari kerja, cari pegawai pakailah orang gereja saya Bu, dia WL di gereja. Wah kalau WL bahasa Aronnya merinding ya, setan kena mental kalau udah bahasa roh. Oke dah Bu, nggak apa-apa kita coba ya. Saya coba saudara. Tiba-tiba ada satu toko buku telepon ke kantor, pas saya ada di kantor saya angkat, halo, ya Bu ini dari toko buku ini, ya terus bisa ditambahin Bu bukunya bulan ini kurang, loh maaf ya kita nggak bisa tambah kalau kamu belum bayar yang lalu. Jadi lunas dulu baru tambah, loh kita selalu bayar. Tapi saya belum terima masukannya dari tokomu. Oh pegawai ibu tuh kalau sore kesini di luar jam kantor sama pacarnya bawa nota. Saya cek beberapa toko ternyata sudah bayar ke dia. Nah itu di gereja. Lalu saya panggil dia. Toko itu sudah bayar belum? Belum Bu. Itu kemarin tokonya telepon ke sini, saya bilang begini. Kamu tagih ke toko itu di luar jam kantor, kamu pergi sama pacarmu. Kamu di gereja bahasa rohmu kenceng loh. Tapi setan kena mental sama lu. Karena setan bilang gila ya. Lebih setan dari? Bilang kanan kirimu, jangan kau lebih setan dari setan. Bertobat. Amin. Iya ini orang-orang Kristen ini di dunia kerja. Di gereja hebat, di dunia kerja. Ya, nyolong, utang gak bayar, malas ya. Otaknya itu buntu, gak dipakai untuk hal-hal yang, makanya bangun dirimu, kasih value dirimu dengan firman Tuhan. Gak ada orang lain yang bisa paksa kau, orang tuamu gak bisa paksa kau berubah. Siapa yang bisa paksa kau? Dirimu sendiri, amin. Dan value yang paling berarti di hidup ini adalah firman Tuhan. Kita lihat lagi siapa yang dibawa Tuhan menghadap raja-raja. Baca Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai. Daniel pasal 1 ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Dikepung nih Yerusalem sama Raja Babel. Tuhan menyerahkan Raja Babel, Raja Israel itu, Raja Yehuda, Yoyakim, dan semua perkakas dari rumah Tuhan ke dalam tangannya. Semuanya dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Dirampok, ditaklukkan. Israel dibawa Raja Babel, Nebukadnezar. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya. Raja Babel bilang begini, Nebukadnezar bilang, cari beberapa orang yang dari Israel ini yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Ciri-cirinya apa yang dicari? Baca sama-sama, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Waktu Raja Nebukadnezar menaklukkan Israel, dia cuma bukan hanya menaklukkan, dia pilih orang-orang yang akan dipekerjakan untuk istananya. Dan siapa yang terpilih? Pasti yang dicari yang punya value, punya nilai. Dunia boleh berubah, AI boleh berkembang. Kalau engkau punya value dalam dirimu, tidak ada yang bisa gantikan kau. Amin. Tidak ada. Ya AI bisa gantikan pengkhotbah-khotbah, tapi AI nggak bisa gantikan Debbie Basir. Saya yakin dan percaya, kenapa? Karena ada firman dalam hidup saya, amin. Dan kita menghidupi firman itu, amin. Yang pertama, orang muda yang tidak ada satu celah. Mereka harus terkenal baik, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan mantan maling, tidak ada kasus-kasus tertentu, itu yang dicari. Lalu dikatakan begini,
Yang memahami, ya yang berperawakan baik. Saudara, engkau tidak akan mungkin dipercaya orang kalau penampilanmu tuh buruk. Amin. Coba kita berpenampilan, memang ya Tuhan tidak melihat rupa, tetapi kita ada di dunia yang melihat rupa. Sekarang lagi dibahas banyak, tato itu dosa apa enggak sih bertato? Ya, siapa yang pengen bertato di sini? Anak muda sekarang lagi viral di sosial media, banyak nih pertanyaan ke saya anak muda, Bu, tato itu dosa apa enggak? Enggak usah persoalkan itu dosa atau tidak. Saya mau tanya saudara, kalau engkau bertato, maaf ya, dulu anak saya masih kecil. Saya tidak pernah ajarkan anak saya. Saya ajak dia ke Indomaret. Dia bilang gini, Mami ada penjahat di situ. Anak kecil loh, anak polos. Saya bilang, kenapa kau bilang itu penjahat? Ada tatonya. Siapa yang ajar anak kecil orang bertato itu penjahat? Nggak ada. Saya bilang tidak semua orang bertato itu penjahat deh. Tapi aku takut. Ibu-ibu, kalau kau dapat mantu penuh tato semua, setuju nggak kau anakmu nikah sama penuh tato? Saya tanya ibu-ibu jujur ngomong. Semua jawab enggak. Tapi orang itu maksa untuk tato, silakan. Tapi manusia itu melihat rupa, walaupun Tuhan melihat hati. Ya, ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu Dewi saya sedih, kenapa calon mantu saya tatoan. Ya saya juga susah mau bilang lihat hatinya, Bu, hati tidak terlihat soalnya. Tapi tato Jadi kalau kau mau tatoan pikir baik-baik. Pikir, teman saya dulu muda, gagah, ganteng, tato buaya, begitu tua jadi kadal. Karena menyusut. Dulu tatonya naga, waktu tua jadi cacing saudara. Karena menyusut juga. Ya, tato Raja Wali, begitu tua menyusut jadi emprit. Itu yang harus kita pikir dan pertimbangkan sih. Maaf ya saudara, untuk sekarang ini coba jangan, kalau nggak penting nggak usah lah, amin. Yang sudah bagus-bagus ya, itu ada flex satu mau dihilangin. Ya, kenapa kok nggak ada tatoan dipasang di sini burung, kadal, kodok, biawak, cecak di sini. Ya, yang masuk-masuk akal aja lah ya. Berperawakan baik karena orang melihat apa yang terlihat. Walaupun manusia itu ya memang melihat rupa, Tuhan tidak melihat. Lalu dikatakan yang memahami berbagai-bagai hikmat. Alkitab bilang ya, permulaan hikmat ialah apa? Takut akan Tuhan. Kalau kita pengen punya hikmat, hidup takut akan Tuhan. Berpengetahuan banyak, anak-anak muda dengar baik-baik. Tambah nilai dirimu dengan pengetahuan. Kau itu scroll HP, boleh. Tapi ada nilainya enggak bagi otakmu, bagi masa depanmu. Saya enggak mau melihat sesuatu yang tidak berguna. Ya, coba tambah nilai dirimu dengan boleh lihat, tapi lihat, baca berita, baca ilmu kesehatan, supaya omonganmu itu bermutu. Ya, kita malas loh omongan orang yang gak bervalue kan. Tapi kalau orang itu ngomong, ya kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama satu orang pengusaha, dia bilang, Bu Debbie ini semua tahu loh. Kenapa Bu? Ya saya mengisi diri saya. Supaya ketika kita ngobrol, orang mendapat sesuatu dari omongan kita. Orang mendapat sesuatu dari apa yang kita sampaikan. Ya, kalau engkau tidak bervalue, dirimu gak ada apa-apanya, scroll cuma scroll, main game seharian, tidak menambah hikmat. Anak muda, kau bisa loh. Ibu-ibu, jangan bilang saya gak bisa masak. Hari ini semua bisa kita pelajari. Dan itu bisa menambah nilai diri kita kan. Tidak ada orang miskin kalau semua orang punya ilmu lalu dia menerapkan ilmunya, belajar masak, ya. Lihat, praktekkan di rumah. Ya, dan jadilah orang yang punya sesuatu gitu untuk kita bisa menjadi berkat. Punya banyak ilmu pengetahuan. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja, rajin bekerja. Orang Kristen itu kebanyakan malas. Karena dia bilang begini, semua akan indah pada waktunya. Kerjaanmu tidur, terus kau bikin status. Karena semua akan indah pada waktunya. Keong racun bangun kau. Tidurmu terlalu miring. Ya, Tuhan itu bekerja, ada alasannya memberkati hidup kita. Ya,
Kau malas, kau bilang pasti Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang mau digenapi? Ya, saya itu berkali-kali ngomong sama anak saya, sama suami saya. Saya ini, ya kalaupun saya nggak jadi hamba Tuhan dulu misalnya, ya saya tidak akan miskin, saya tidak akan mati. Kenapa? Karena kita punya niat, punya nilai dalam diri kita yang bisa kita ini berusaha. Kalau kau jadi pegawai, jadilah pegawai yang bernilai. Kalau kau jadi tukang sapu, jadilah tukang sapu yang bernilai, ya toh? Ya, sekarang ini di Indonesia banyak saudara. Ya di bandara, di mana saya lagi lewat, ayo, ya sini. Pura-pura pegang sapu, foto. Dikirim ke bosnya. Cuma untuk pencit. Jangan cari muka sama manusia. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Ya, miliki etos yang bagus, integritas yang baik. Dilihat atau tidak dilihat, engkau bekerja karena engkau punya roh takut akan Tuhan. Maka engkau akan menerima kepercayaan bukan dari manusia. Lalu dipilih Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, diangkut mereka ke Babel. Dari semua banyaknya orang di Yerusalem, cuma ketemu 4 orang ini. Yang punya value, yang takut akan Tuhan. Bahkan ketika mereka dibawa ke istana raja, disuruh minum minumannya raja, disuruh makan makanannya raja, mereka bilang kami tidak mau menajiskan diri. Ya, dengan makanan raja, dengan anggur minuman raja. Ya, lalu mereka dikasih saudara makanan sesuai, dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego diberi kepercayaan oleh raja. Kalau kita lihat, ya coba kita baca Daniel 2 ayat 48 sampai 49. Daniel 2 ayat 48 dan 49 kita lihat bersama saudara. Apa yang mereka terima? Lalu raja apa? Memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi apa? Atas dan menjadi ayat 49 baca bersama. Ya. Dan atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Singkat cerita, orang-orang buangan ini yang berasal dari Yerusalem, mereka memegang seluruh kekuasaan di Babel atas semua wilayah. Bupati, semua gubernur tunduk di bawah kekuasaan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau engkau punya value, di depan raja-raja engkau akan berdiri. Dan engkau diberi kepercayaan. Kenapa? Itu adalah hal yang mustahil bagi manusia. Tapi waktu Tuhan melihat engkau bisa dipercaya, maka Tuhan kasih kepercayaan itu. Tuhan bukakan jalan. Lalu kita tahu ceritanya, siriklah orang-orang ini. Siapa ini orang buangan datang dikasih kepercayaan, pegang wilayah kekuasaan di negara ini. Cari kelemahannya. Dan keempat orang ini didapati kelemahannya dalam hal ibadah, dalam hal doa. Mereka sangat menghormati Tuhan. Singkat cerita, mereka tidak mau menyembah kepada dewa Babel. Dilemparlah Daniel ke gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi orang yang punya value nilai firman Tuhan dalam dirinya, Tuhan bekerja, mereka tidak terbakar. Singa gak senang makan Daniel, karena waktu dia cium gak bau daging, bau firman, gak enak. Ya, orang kalau kedagingannya banyak bahaya, singa makan itu. Tapi karena Daniel hidup ditopang oleh firman, Tuhan melakukan mujizat. Hidupnya diangkat, dimuliakan. Engkau mau saudara menerima kemuliaan itu? Mari sungguh-sungguh kita hidup menghormati Tuhan. Ini siapa yang mau doanya didengar oleh Tuhan? Siapa yang mau doanya dijawab oleh Tuhan? Yang tidak mau? Tidak ada ya? Kalau ada boleh pulang saja. Bapak Ibu semua orang pasti pengen doanya dijawab. Dan hari ini saya bicara tentang sesuatu yang dasar saja. Bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang doa bagi kita orang Kristen. Supaya kita mengerti, oh doa itu sebenarnya bukan sesuatu yang ribet.
Karena kita nggak doa pun Tuhan sudah tahu kan. Kerinduan saudara hari ini Tuhan tahu enggak? Tahu. Ya, tapi bagaimana sih supaya doa itu berdoa yang benar dan kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Buka Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 mulai. Matius 6 ayat yang ke-5, judul perikopnya hal berdoa. Baca bersama ayat 5, 1, 2, 3. Dan janganlah mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 6. Tetapi masuklah, tutuplah, dan maka Bapamu, saudara tolong kalau baca Alkitab itu semangat ya. Saya ini hilang suara semangat loh. Ya, jadi tolong saudara kalau baca Alkitab itu agak semangat supaya saya juga semangat. Ya, baca dengan suara yang keras karena saya tahu tidak semua orang Kristen ini di rumah baca Alkitab. Ya kan? Jadi di gereja ini bacalah. Kalau saya suruh baca, baca supaya mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan. Nah, jadi tolong kita sepakat ya baca ya. Saya mengurangi membaca ini karena saya takut nanti saya 6 kali khotbah hari ini. Saudara berapa kali khotbah? Ya, kan hanya mendengar, baca. Ya, tolong baca. Lalu ayat yang ke-6 berkata, ulangi lagi dengan suara yang keras. Tetapi maka ini mantap ini walaupun agak emosi sih. Ayat yang ke-7 baca 1, 2, 3. Lagi pula janganlah seperti mereka ayat 8, jadi sebelum ya, jadi ini Yesus kasih tahu sama kita, doa itu ya jangan karena dilihat orang yang pertama supaya terlihat oh dia rohani loh, doa loh. Di tikungan jalan berdoa ya. Orang Kristen enggak usah doa di jalan-jalan, amin. Kita doa di tempat ibadah aja, di demo toh. Apalagi doa di jalan ya. Tutup jalan lagi, jangan. Ya, Tuhan Yesus bilang enggak usah. Ya. Lalu apalagi yang enggak boleh? Kalau berdoa itu jangan bertele-tele. Karena bukan karena banyaknya kata-katamu, bukan karena lamanya doamu. Saya tuh dengar ada orang cerita sama saya, Bu itu hamba Tuhan luar biasa loh. Dia sekali doa itu 6 jam. Saya sih mikir ya, maksudnya 6 jam itu dia ngomong apa? Saudara doa 6 jam itu ya saya sih nggak tahu ya malaikat tuh mukanya gimana gitu. Dengar orang doa 6 jam. Ya, Yesus bilang bukan karena panjangnya doamu, bukan karena indahnya kata-katamu, bukan karena lamanya. Ya, karena apa? Ayat yang di bawah bilang apa? Ya. Tuhan itu bilang begini, Saudara. Janganlah kamu ayat 8, janganlah kamu seperti mereka karena apa? Bapamu apa? Apa yang bahkan sebelum ya, sebenarnya sebelum kita berdoa juga Bapak sudah tahu. Jadi enggak usah panjang, enggak usah bertele-tele, enggak usah lama. Ya. Lalu bagaimana doa yang benar? Nah, ini Tuhan Yesus bilang ayat 9 baca yuk. Ayat 9 1 2 3. Karena itu berdoalah apa?
satu ayat ini dulu. Doa yang paling benar yang diajarkan Tuhan Yesus itu doa Bapa kami. Tapi doa Bapa kami itu bukan hanya kita baca. Karena itu mengandung makna dan arti yang dalam. Yesus berkata karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah. Jangan pernah memanggil dia Bapa kalau kamu tidak bersikap sebagai apa? Anak. Banyak orang Kristen terlalu pede memanggil dia Bapa. Padahal kelakuanmu tidak seperti anak. Hanya anak yang bersikap sebagai anak, menempatkan dirinya sebagai anak, dialah yang layak menerima semua hak dari seorang bapa. Karena tidak semua orang Kristen itu anak. Walaupun Yesus bilang dia bapa, nah kita ini panggil dia bapa, apakah kita bersikap sebagai seorang anak? Anak itu akan kehilangan hak kalau dia tidak bersikap sebagai anak. Yang pertama, bagaimana kita bisa diakui sebagai anak? Seorang anak itu harus patuh kepada bapaknya. Bapak-bapak di sini, kalau anakmu tuh enggak patuh, yang kau bilang dia tentang semua, yang kau omongin dia lawan semua. Jengkel enggak bapak sama anak? Kalau kayak begitu. Bahkan banyak anak yang harus akhirnya diusir dari rumah. Karena bapaknya jengkel. Saya ini diusir dari rumah. Kenapa? Karena saya juga tidak tunduk sama papa saya. Tapi dalam hal iman. Tapi saya bilang, kamu tidak boleh masuk Kristen. Itu aturan saya sebagai bapak. Kalau kamu melanggar, berarti kamu tidak taat sama saya. Kalau kamu tidak taat, jangan jadi anakku. Kamu pergi dari rumah sekarang, saya usir, jangan bawa satu apapun barang, karena ini semua barangku di rumah. Karena saya sadar, saya tidak taat sama orang tua. Saya tinggalkan keluarga dan saya tidak mendapat hak apapun dari orang tua saya. Itu konsekuensi. Ya, mungkin kau tidak diusir orang tuamu. Tapi kalau kau melawan terus. Ya, suami saya aja kalau marah sama anak gini, ya udah kalau kalian nggak mau nurut, saya ambil semua fasilitas. Ya, nggak ada yang pakai mobil kuliah naik Transjakarta. Itu bapak di dunia begitu loh. Bukankah bapak kita itu seperti bapak di dunia? Bapak-bapak kalau kau bilang sama anakmu, kau pulang malam batas jam 10. Dia tiap malam pulang jam 3 pagi. Kira-kira terjadi pertentangan gak di rumah itu? Bapak-bapak bagaimana sikapmu kalau anakmu tiap pagi pulang jam 3 pagi? Ada bapak-bapak di sini? Kau senang sama anakmu kalau dia begitu? Enggak. Iya, bahkan kau kan akan kasih dia konsekuensi toh. Ya udah gak usah dikasih uang jajan lah. Orang saya ngomong apapun gak ada yang dituruti. Ya, kalau kita memanggil Tuhan itu Bapa, maka kita harus bersikap seperti seorang anak. Baru engkau layak menerima semua hakmu dari seorang Bapa. Mengerti sekarang ya? Jangan sembarang kau berdoa Bapa kami, kalau kau tidak bersikap sebagai seorang anak. Ya, lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-10. Baca sama-sama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu engkau berdoa sama Tuhan sebagai Bapa kami, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Kalau kau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu, maka kau tidak layak berdoa Bapa kami ini. Minta kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya,
Doa yang berkuasa adalah doa yang meminta agar kehendak Bapa terjadi. Jangan kau paksa kehendakmu terus. Tadi dengar kesaksian. Di ujung pengharapan, secara manusia tidak ada harapan. Cancer sudah menyebar sampai ke hati, ke tulang. Secara manusia nggak ada harapan. Apa yang membuat Tuhan tergerak? Saya dengar tadi dia bilang, saya hanya berdoa Tuhan, aku serahkan hidup ke dalam. Bahkan dia nggak minta sembuh berdoanya. Sudah doa penyerahan, artinya biar kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa doa kita tidak dijawab? Kita ini selalu berdoa memaksa Tuhan untuk kehendak kita yang jadi. Anak-anak muda jangan kau paksa Tuhan. Apalagi kita dengar sekarang banyak khotbah-khotbah yang pokoknya Tuhan harus mengabulkan. Saya khotbah di satu persekutuan. Nyanyi saudara WL-nya nyanyi. Iso ora iso apa? Kudu iso Yesus yang apa? Beresi. Orang Kristen ini kalau nyanyi udah sampai malaikat kena mental loh. Nyanyinya itu iso ora, iso kudu, iso Yesus yang beresi. Malaikat bilang, lu siapa? Iso ora, iso kudu, iso. Coba kamu ngomong sama orang tuamu begitu. Pak, aku minta beliin mobil. Iso ora, iso kudu. Bapak yang diangkati parang enggak kau sama bapakmu? Ya, bapak-bapak kalau anakmu mau ngomong begitu. Pokoknya aku minta mobil, aku ndak mau tahu iso ora iso kudu. Ada lagu-lagu yang gak rohani loh, jangan dinyanyikan. Amin. Iya, ini sembarang Yesus yang beresi. Iya, jadi pokoknya apa saja yang aku mau iso ora iso kudu. Kristen sesat begini nih. Yesus berkata, jangan biar kehendak Bapa yang jadi. Jangan maksakan kehendakmu. Ya, karena iman itu pun ada takarannya. Kau berdoa buat jodoh, enggak usah maksa. Apapun yang terjadi Tuhan, dia jadi jodohku. Kau tidak tahu yang terbaik untuk dirimu. Tapi Tuhan lebih tahu dari dirimu apa yang terbaik. Boleh minta, tapi bilang Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Saya itu mau doakan orang, apapun. Bu, kehendak Tuhan yang jadi ya. Bu Debbie doakan dong Bu, biar sembuh. Saya hanya berdoa, kesembuhan tuh milik Tuhan nanti yang kasih sama kamu. Jadi sembuh atau tidak, itu Tuhan yang tentukan. Kalau enggak sembuh saya bilang mati juga untung loh. Saya pendeta yang enggak muluk-muluk. Saya kasih tahu kebenaran. Ya, kalau enggak sembuh enggak apa-apa Pak, mati itu keuntungan loh. Orang mau mati itu juga anugerah loh Pak. Amin. Jangan disuruh sembuh terus. Ya, kalau sudah waktunya mau mati, ya sudah kita persiapkan dia supaya matinya benar. Iya toh? Ya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tadi itu doanya, Tuhan aku menyerahkan hidupku dalam tanganmu. Terserah Tuhan. Nah itu yang benar. Jangan iso ora iso kudu. Malaikat bilang sakarepmu. Ya, jangan memaksa Tuhan. Minta kehendak Tuhan yang jadi. Ya, orang Kristen tuh harus berserah sama Tuhan. Kenapa doa kita sering tidak dijawab? Karena kita selalu minta kehendakku, 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 kehendakku. Ya, usahaku harus begini, begini, begini. Tiap hari bawa proposal sama Tuhan. Nah Tuhan, proposal 10 poin tanda tangan. Kan harusnya kita bawa kertas kosong sama Tuhan. Tuhan, ini loh kertas kosong, tulis apa yang kau mau, aku yang tanda tangan. Amin. Ya, jangan maksa kehendakmu sendiri yang jadi terus. Istri, jangan kau doakan rubah suamimu terus. Seringkali kaulah yang harus berubah. Yang amin banyak bapak-bapak.
Ya, ada ibu-ibu, Bu, saya berdoa buat suami puluhan tahun enggak tobat-tobat. Bu, coba ganti deh doanya apa? Tuhan, ubah aku Tuhan. Ya, kadang Tuhan mau rubah ibu dulu, baru rubah suami ibu. Kenapa suamimu tidak berubah? Karena ibu tidak. Amin, ibu-ibu. Jangan salah doa ibu-ibu, amin. Ibu-ibu coba tatap mata saya. Ya, doa itu kenapa ya puluhan tahun tidak berubah suamiku? Ya ibu salah doa. Ibu aja mulutnya belum berubah loh. Kadang istri-istri itu nuntut suaminya berubah, tapi dia nggak berubah. Makanya suaminya tidak. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan. Ini ibu-ibu dulu, nanti ada bapak-bapak. Tenang, ini baru ibu-ibu. Ya, jadi kita ini jangan memaksa kehendak kita, tapi bilang Tuhan, apa kehendakmu bagi hidupku. Tidak semua doamu itu harus Tuhan jawab seperti maumu. Saya satu kali ditelepon seorang ibu. Jadi dia dokter muda, saudara. Dulu saya sudah pernah saksikan di sini atau belum saya lupa. Dia dokter muda, masih muda, belum punya anak. Waktu di COVID, dia kena COVID dan dia sempat tidak sadarkan diri masuk ke ICU beberapa hari. Lalu mamanya telepon saya, Bu, doakan anak saya kena COVID. Kita berdoa dan akhirnya dia sembuh. Lolos keluar dari ICU. Tapi waktu keluar dari ICU itu ada yang aneh, dia bisa lihat setan. Dia lihat setan kayak lihat orang. Ya, padahal kan dia dokter. Dia bilang, aduh, dia pergi ke rumah sakit, isinya tuh setan semua. Dari yang bentuk kepala melayang, yang bentuk kuntilanak, yang bentuk tuyul. Ya, dia bilang, akhirnya dia bilang sama mamanya, ada nggak pendeta yang bisa doakan saya mau ditutup penglihatan ini gitu. Karena saya nggak mau begini. Lalu saya teleponan sama dia, mamanya bilang, ya udah kamu ke Bu Debbie aja. Dia telepon, Bu pendeta bisa nggak doain saya sangat terganggu. Bayangkan saya lihat setan kayak lihat orang. Terus dia bisa lihat loh, ada cowok datang, dia lihat di cowok itu di pahanya ada makhluk yang gandul. Ya, makhluknya itu badannya kodok tapi kepalanya perempuan. Saya bilang kalau kodok itu roh persinahan, berarti dia mungkin baru pulang dari panti pijat. Hati-hati bapak-bapak. Memang di dunia nyata begitu, di alam roh itu begitu. Ada itu, cuma kita enggak bisa lihat, orang yang bisa lihat bisa. Ya, saya bilang sama dia gini, jangan ditutup. Nanti saya ajak kamu pelayanan, biar kamu lihat ini kodok apa yang bergandul-gandulan. Lihat pemain musik itu ada kodok atau buaya, ya toh? Atau jemaat ini bagus sebenarnya kalau diajak toh. Tapi dia enggak mau. Dia bilang enggak mau saya ibu, saya tersiksa bener, saya enggak mau. Lalu dia bilang, diajak suaminya pergi ke curug, air terjun. Dia bilang setan di hutan, Bu, beda sama setan di kota. Setan di hutan itu modelnya monster. Ya, binatang besar, modelnya ada itu yang kakinya banyak. Dia bilang itu tuh ngeri pokoknya, beda setannya. Ada anak kecil di depannya dia, digendong mamanya, itu anak nangis sepanjang jalan di curug. Dia bilang itu anak pasti lihat. Ya. Lalu dia bilang, ibu doakan saya Bu, tolong ibu tutuplah, saya enggak mau. Saya juga bingung disuruh doakan tutup, emang saya ini siapa bisa buka bisa tutup, emang restoran. Saya aduh bagaimana ya. Lalu akhirnya mamanya atur gini, Bu, gini aja, saya akan bikin ibadah di rumah. Nanti ibu datang, ibu yang khotbah. Nah disitulah ketemu anak saya, sekalian doakan. Ya, jadi saya bilang sama suami saya kita mau ke rumah itu. Dia bisa lihat-lihat loh. Kita berdua juga jadi takut. Aduh nanti loh kalau dia lihat saya ada kalajengking atau ya biawak gitu ya. Menakutkan juga. Aduh saya pendeta ini ya, kalau enggak benar dia bisa lihat ada apa gitu.
Ya udahlah kita begini pede aja, kita kan hidup dalam Tuhan. Ya kita tidak berbuat macam-macam, beranilah kita datang. Ya udah datang saudara. Saya panggil dia duduk di samping saya. Kalau ada yang masuk dia bilang, itu ibu itu ada makhluk gandul bu. Tapi saya lihat modelnya ibu-ibu sombong, pasti ada makhluk itu. Ya, udah pakai ya tas mahal masuknya. Itu bukan cuma gandul, semua di atas kepala kaki semua ada makhluk. Lalu saya tanya sama dia, maaf ya, maaf. Sambil saya takut juga. Ya tadi waktu saya datang sama suami, kamu lihat apa? Ya iya loh saudara, kita juga perlu bertanya, jangan pikir pendeta-pendeta itu terus udah kudus, udah apa, menakutkan juga. Dia kan jujur, saya bilang kamu jujur aja ngomong, kamu lihat saya sama suami apa, saya perlu tahu. Dia bilang, ibu sama suami waktu datang tadi, saya lihat di belakang ibu sama bapak ada cahaya terang sekali, puji Tuhan, haleluya, 12 kali. Ya, saya bilang sama suami, tidak sia-sia kita mempertahankan hidup benar dalam firman Tuhan. Ternyata di alam roh benar kita ada, enggak usah tepuk tangan, enggak usah. Nanti saya jadi sombong, bertobat, ya. Tapi puji Tuhan lah dia ngomong begitu, oh aman. Lalu selesai khotbah, saya bilang kita berdoa masuk di kamar aja yuk, masuk di kamar kami. Saya bilang sama dia gini, saya tidak sakti loh, ya. Saya ini hanya minta kehendak Tuhan. Saya enggak bisa tutup-tutup begitu itu, saya enggak bisa. Tapi kita berdoa karena Tuhanlah yang berkuasa. Ya sebenarnya saya mau kamu enggak usah ditutup, nanti ikut saya pelayanan. Ya, jadi suami-suami yang selingkuh itu ini kodok, dia tahu ini kodok semua ini di sini. Tapi dia enggak mau, akhirnya saya bilang yaudah kita menyembah Tuhan, saya berdoa. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kita berdoa menyembah Tuhan. Saya cuma minta Tuhan hadirat-Mu turun. Dia dijamah Tuhan, dia dilawat Tuhan, dia nangis. Lalu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu kasihan dia ini tertekan dengan yang dia alami sekarang. Kalau ini memang ya Tuhan izinkan Tuhan yang tutup semua penglihatan-penglihatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya amin. Saya pulang. Berapa hari kemudian saya WA dia. Tanya kan, ya saya bilang, gimana Bu? Puji Tuhan Ibu Debbie sejak berdoa, saya tidak pernah lagi lihat apa-apa. Sekarang saya sudah damai sejahtera, hidup saya aman, tenang. Karena kasihan juga saudara, bayangkan di rumah, di apartemen, di parkiran, itu setan tuh isinya. Makanya bapak-bapak ya yang suka selingkuh, maaf ya, maaf. Setan tuh lihat kelakuanmu. Bayangkan kalau setan tuh lihat. Makanya Alkitab bilang di sekeliling kita tuh banyak saksi. Yang pertama Tuhan, yang kedua malaikat, yang ketiga setan saksi hidupmu. Ya, maka setan itu enggak terlalu seneng lu, enggak terlalu takut dia di gereja kau lompat-lompat nyanyi. Setan bilang begitu kau keluar dari pintu gereja, kau ke panti pijat. Setan bilang, iya itu kan. Biarin aja dia ke gereja tiap minggu nari udah kayak apaan tuh. Nah, temen kita lebih parah dari kita malah. Kata setan, sampai kena mental aku sama kelakuannya dia ini. Ingat loh saudara, ya di mana-mana itu ada. Alkitab juga bilang musuhmu itu roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu jahat, pemerintah-pemerintah jahat. Itu semua setan yang tidak terlihat. Kalau orang bisa lihat setan semua. Hari ini di sini ada setan enggak? Menurut saudara ada enggak setan? Lihat kanan kirimu, jangan-jangan itu setannya. Kata istri, suami saya nih di rumah setan terus dia nih. Kata suami, istriku nih setan. Nah itu. Jadi minta kehendak Tuhan, jangan paksakan kehendak kita. Ayat yang berikutnya. Yang ke-11 baca.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan kau berdoa minta berkat kalau kau tidak mampu mensyukuri makananmu yang ada hari ini, tok aja yang secukupnya. Karena Alkitab gak ajarkan kita minta untuk 5 tahun ke depan. Orang Kristen sukanya minta untuk 10 tahun, iya Pak ya. Padahal Tuhan ajar, beri kami makanan yang secukupnya untuk hari ini saja. Ya, kalau engkau menjadi orang yang tidak mampu bersyukur untuk hidupmu hari ini, enggak usah tuntut-tuntut Tuhan. Enggak usah berdoa minta berkat. Karena yang ada pun kau tidak mampu syukuri. Itu arti dari doa Bapa kami ini. Ya, jadi bertobat. Oh, dikatakan di sana ayat yang berikutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang. Saudara, untuk menghadap Tuhan dan doa kita menjadi persembahan yang didengar dan dijawab Tuhan, harus ada pertobatan. Dan pertobatan itu tidak lepas dari pengampunan Tuhan. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena doamu itu tidak naik sampai ke surga. Kenapa? Karena engkau tidak diampuni kesalahanmu. Kenapa kau tidak diampuni? Karena ternyata engkau tidak mengampuni sesamamu manusia. Kalau engkau tidak mengampuni sesama manusia, maka dosamu juga tidak diampuni Tuhan. Gak bisa. Karena Yesus berkata, waktu engkau tidak mengampuni sesamamu manusia, maka pintu pengampunan Allah itu tertutup bagi engkau. Dan kalau doa kita naik tanpa pengampunan Tuhan, maka doa itu berubah menjadi sebuah kekejian. Karena kau berdoa tidak dengan ketaatan. Coba buka Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Ada loh doa yang menjadi kekejian. Baca 1, 2, 3. Siapa untuk tidak mendengarkan juga kalau engkau tidak taat mendengarkan hukum Tuhan, firman Tuhan, doamu menjadi kekejian. Kita pikir kita doa mempersembahkan dupa yang harum, ternyata doa itu menjadi kekejian. Apa itu kekejian? Tuhan jijik dengan doamu. Tuhan gak mau denger aja kagak karena dia jijik. Berdoa, kau aja gak mengampuni iparmu kok. Halo? Kau aja gak ngampuni kok mertuamu. Kau aja gak ngampuni menantumu, terus kenapa kau datang ke gereja berdoa? Yesus bilang kalau engkau ingin mempersembahkan korban, ingat dulu apa yang ada di hatimu tentang saudaramu. Kalau kau pahit sama mertuamu, pulang dulu berdamai, baru kau bisa berdoa. Baru kau bisa memuji Tuhan, baru engkau bisa memberi persembahan. Barulah ibadahmu itu berkenan kepada Tuhan. Jangan ada kepahitan saudara. Hari ini beresin kepada siapapun engkau taruh sakit hati, harus dibereskan. Tuhan, aku mengampuni iparku. Tuhan, aku ampuni mertuaku. Tuhan, aku ampuni menantuku. Tuhan, aku ampuni anakku. Iya, tapi orang Kristen sekarang mereka ke gereja, doa, beri persembahan, beri perpuluhan, padahal hidupnya penuh kepahitan. Tidak ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Maka doa kita tidak mungkin dijawab oleh Tuhan. Yang berikutnya 13, baca 1, 2, 3. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan. Jangan pernah berdoa begitu kalau kau sendiri tiap hari membawa dirimu ke dalam pencobaan. 99% masalah orang Kristen terjadi karena kesalahannya
diri, bukan karena kehendak Tuhan. Persoalan dalam rumah tangga. Kenapa banyak persoalan dalam rumah tangga? Ya karena kesalahanmu sendiri. Pertama, kesalahan orang Kristen yang paling banyak, salah pilih jodoh. Ya, salah pilih jodoh. Ketemunya di diskotik, ketemunya di terminal, ketemunya di mana. Tidak berdoa, main tabrak, nikah. Tidak berdoa untuk pasangan yang bertobat. Laki-laki belum bertobat, dinikahi. Perempuan belum bertobat, dinikahi. Masuk dalam rumah tangga, terjadi persoalan. Ini dua orang menjadi satu tidak gampang. Tidak mudah. Persoalan kecil bisa jadi besar kalau tidak bertobat. Amin. Saya tidak suruh saudara cerai, tidak. Kebanyakan pernikahan Kristen itu karena salah pilih pasangan. Makanya gereja 6 bulan itu harus konseling pranikah sebelum menikah itu 6 bulan dulu. Ya, jangan ditawar-tawar. Karena pernikahan itu tidak gampang. Banyak orang menikah itu saudara, ya. Kita kalau udah menikah itu ya masalah kecil tuh bisa jadi besar loh. Bisa jadi besar, masalah makan bisa jadi berantem. Mau makan di mana ini mah? Istrinya bilang terserah. Bapak-bapak, kalau ibu sudah jawab terserah itu, menurutmu apa artinya? Berat enggak bapak-bapak? Kalau istri bilang terserah, maka disitulah bapak-bapak masuk ke dalam pencobaan. Bapaknya ngomong, ya oke makan bakmi ya. Jangan bakmi, aku ini kan gendut. Lah tadi kan katamu terserah. Ya udah bakso ya. Jangan daging terus, aku darah tinggi. Kau mau bikin aku mati. Lalu akhirnya balik lagi. Lah terus apa? Ya udah kita makan ini aja. Pada akhirnya balik lagi ke siapa bapak-bapak? Ini masalah loh, yang kecil bisa jadi besar. Dalam pernikahan, masalah baju bisa jadi masalah. Ya, mau ke pesta pakai baju apa? Ya, istrinya bilang sama suaminya, pakai ini. Suaminya bilang, saya enggak mau. Biasa ada yang begitu nggak jadi masalah nggak? Ada toh? Pernah nggak begitu? Enggak pernah. Nggak pernah ke pesta. Itu cuma masalah itu bisa loh jadi masalah. Masalah-masalah dalam rumah tangga itu kompleks. Saya pernah khotbah, Bu, tolong khotbah di ulang tahun pernikahan kami. Yang ke-60 ya, oh iya bapak itu sama ibunya ulang tahun pernikahan ke-60. Mereka umurnya 85-an. Saya bilang luar biasa loh. Banyak orang gak sampai 50 tahun pernikahan. Kenapa? Biasa pasangannya udah mati. Ya, enggak sampai. Ada yang enggak sampai udah cerai. Ini 60. Jadi saya menggebu-gebu. Lagi khotbah saya bilang, saudara semua yang hadir. Luar biasa enggak pernikahan 60 tahun. Suami istri masih mesra, masih akur. Bagaimana kalau kita dengarkan tips yang luar biasa. Bapak ibu boleh maju. Bapaknya bilang, saya wakili aja deh. Bapaknya maju. Pak, tolong kasih tips bagaimana pernikahan bisa sampai 60 tahun. Luar biasa. Bapaknya bilang, pura-pura tuli. Itu tipsnya ibu pendeta. Ternyata tipsnya pura-pura tuli bapak-bapak. Kenapa? Karena biasanya orang kalau tuli itu kan bisu toh. Jadi kalau sudah pura-pura tuli berarti pura-pura bisu. Katanya pura-pura enggak dengar aja, pura-pura enggak banyak bicara. Ya, itu paling ampuh dan paling jitu untuk mempertahankan keluarga. Ya, pura-pura tuli bapak-bapak. Tapi jangan pura-pura terus, nanti kau tuli beneran loh. Ya kaget saya, ternyata iya juga ya.
Ada di sini yang punya tips begitu? Pura-pura tuli? Pura-pura enggak dengar istri ngomong apa? Ya, pernikahan itu kompleks saudara. Bagaimana mungkin Tuhan menjawab doa kita kalau kita ini tiap hari ribut suami istri? Gak mungkin Tuhan jawab doamu. Ribut terus saling menyalahkan, saling provokator di rumah. Ya, kita harus menemukan ya, yang pertama itu tunduk pada firman Tuhan. Saya sama suami. Ya. Jadi saya kemarin ngobrol sama beberapa ibu-ibu. Kita bikin seminar wanita yuk, cara menaklukkan suami-suami. Saya mau bikin di GSJS ini cara menaklukkan suami. Ibu-ibu mau datang nggak kalau saya bikin seminar itu? Yang mau datang tolong angkat tangan. Nggak mau? Angkat tangan dulu supaya saya bilang sama Pak Michael biar kita bikin. Bapak-bapak kau jangan melirik saya dengan muka begitu dulu. Ya, saya akan menyelamatkan istrimu, tenang saja. Ini tetap dalam konteks firman Tuhan. Ya. Jadi ternyata ya menaklukkan suami itu ya istri harus hidup takut Tuhan. Ya, karena kalau kita nggak takut Tuhan ya bubarlah rumah tangga itu. Bagaimana kita bisa berdoa dan doa kita dijawab kalau kita suami istri ya tidak akur, tiap hari ribut. Ya, bahkan ada ibu-ibu ngomong, ya jangankan gitu Bu, sarapan ini baru mau duduk sarapan, suaminya bilang, kemarin itu kamu ngomong apa? Ini urusan kemarin loh, masih dibawa sampai pagi. Dan masalah-masalah begini kadang-kadang kita anggap sepele, padahal itu bisa menghancurkan rumah tangga dan bikin doa kita tuh enggak dijawab. Ya, saya sama suami, kami mau hidup damai. Kenapa? Yang pertama supaya rumah tangga kami diberkati. Yang kedua supaya anak-anak kami tidak kena kutuk. Yang ketiga supaya ibu-ibu kita ini sehat jasmani dan rohani. Sekarang banyak ibu-ibu kena autoimun. Kenapa? Tiap hari stres, tiap hari marah, autoimun kena. Karena hormon kortisolmu naik terus. Siapa yang harus mencintai dirimu? Kau sendirilah. Kalau sudah emosi bilang, dalam nama Yesus saya tidak mau hormon kortisolku naik. Amin ibu-ibu. Ya, banyak sekarang orang kena autoimun karena stres berkepanjangan. Tiap hari marah-marah. Kita mikirin anak aja bisa kortisol naik loh. Saya sekarang nggak mau. Saya bilang sama suami, yuk kita mau sehat badan. Biar kau nge-gym, olahraga tiap hari. Pulang di rumah kau berantem dengan istrimu. Percuma kau nge-gym itu. Kortisolmu naik. Makanya kenapa banyak orang rajin nge-gym, tapi akhirnya mati juga. Ya, matinya muda, tiba-tiba mati. Karena begitu itu. Ya, percuma kau olahraga. Kalau di rumah kau berantem tiap hari dengan suami. Kau ribut dengan anak. Ya, nggak usah. Saya sama suami, sekarang kita komitmen. Nggak usah ya bikin hormon kortisol naik. Jadi kalau sudah mau marah, hormon kortisol naik loh. Iya, cepat-cepat bertobat. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Buat muka berseri-seri. Ibu-ibu biar kau tarik benang, tarik kabel, tarik kawat. Kalau tiap hari kau marah, kortisolmu naik, cepat tua kau. Iya, kita berdoa. Ayo, supaya doa itu tidak terhalang. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Kau bilang sama Tuhan, Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi kau menjadi Ya, suaminya bilang, istriku ini tiap hari jadi pencobaan buat saya, Bu. Tapi istrinya bilang, suamiku ini tiap hari jadi pencobaan. Ya, bapak-bapak kau jangan jadi juga beban bagi istrimu. Kau selingkuh, nggak tahu pulang, pelit sama istri. Istrimu tertekan, lalu dia berdoa, Tuhan angkatlah bebanku. Maka bebannya diangkat, padahal bebannya siapa? Suami, makanya banyak suami mati mendadak.
Karena istrinya berdoa, angkat bebanku Tuhan. Makanya jangan jadi bapak-bapak hidup dalam pertobatan sama istri sayang. Jangan pelit, uang itu terbuka. Amin bapak-bapak. Kalau kau cinta Tuhan, maka uangmu pasti terbuka. Istrimu tahu uangmu ada berapa. Ya, jangan kau simpan di kaos kaki. Nanti kalau hilang istrimu lagi kau tuduh, padahal tikus yang bawa lari. Ya, jadi kita berdoa, yuk hidup dalam keterbukaan, saling menopang supaya rumah tangga diberkati, anak-anak itu aja simple doa itu, ndak usah yang wah aneh, harus pakai bahasa roh, naik langit tingkat ke-7. Dapat penglihatan dulu. Enggak. Tuhan udah kasih tahu nih loh. Kalau kau ribut terus tiap hari di rumah tanggamu, doamu itu cuma sampai di plafon. Terus turun lagi. Benar. Tapi kalau engkau hidup akur, kau belum berdoa, Tuhan udah jawab. Karena doa orang yang benar, besar kuasanya. Jadi orangnya ini yang harus benar, bukan doanya. Kalau kau jadi orang benar, kau belum berdoa, Tuhan udah jawab. Saya dan suami begitu, kita belum doa. Kita padahal baru ngomong loh saya, belum doa loh. Iya Tuhan tuh kok luar biasa. Ini lagi tips, setiap hari berpelukan minimal 3-5 menit suami istri. Coba bilang amin. Jangan amin tok kau lakukan ini. Saya sama suami begitu, bangun pagi. Ya, kadang lupa, lupa saya belum peluk. Oh iya pelukan kita. Itu beda saudara. Ya, tidak ada kepahitan, ada kasih dalam berumah tangga. Coba praktekin hidupmu berubah, rumah tanggamu diberkati pasti. Ini kok muka-mukanya nggak yakin? Ya, yakinlah benar. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan. Kau belum minta, Tuhan perintahkan, berkat mengalir. Ya, sama itu loh. Mereka hidup rukun bersama. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari Bapak Ibu. Ya, sudah banyak pendeta yang ngomong tentang rahasia doa. Saya nggak usah harus yang wow. Doa orang benar, besar kuasanya. Kalau mau doamu berkuasa, engkau harus jadi orang benar. Bilang kanan kirimu, jadi orang benar. Supaya doamu berkuasa. Kita berdoa sungguh-sungguh. Karena doa itu sebenarnya bukanlah tuntutan. Doa itu meminta kehendak Tuhan. Doa duduk omong-omong dengan Allah. Doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Memandang wajahnya, menikmati kebaikannya, meminta kehendaknya. Itu doa. Kita gak perlu nuntut Tuhan seperti apa. Kalau engkau berkenan sama Tuhan, Tuhan berikan keinginan hatimu. Tanpa kau harus maksa-maksa Tuhan. Bangkit berdiri bersama, kita katakan di hadapan Tuhan, memandang wajahmu Tuhan. Mengikuti setiap kebaikan dan kehendakmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.